kesan dan pesan selama mengikuti pelatihan ini. Yuk, silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kesan dan pesan dari pelatihan pelajar bertanya, pemilu menjawab, ya kesannya sangat luar biasa. Banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan selama 3 hari pelatihan ini. Dan juga pesannya, kiranya apapun materi atau pelatihan yang didapatkan pada hari ini, kiranya apa yang kami dapatkan bisa kami bawakan, terlebih khusus pas demokrasi, pas pesta demokrasi, dan juga yang mungkin paling dekat karena kita di kampus, mungkin untuk berpartisipasi, untuk mengedukasi dan sosialisasi juga di kampus. Mungkin itu saja, terima kasih. Untuk kesan dan pesannya, acara ini menurut saya sangat menyenangkan dan luar biasa karena baru sebagai perwakilan dari Politeknik ATK, saya merasa hal ini tuh hal baru banget buat saya karena di kampus saya nggak ada yang seperti ini. Untuk pesannya, terima kasih untuk panitia dan semuanya yang bertugas. Makasih untuk teman-teman semuanya. Semoga kita bisa menjadi teman, baik di sini maupun di luar nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak diwawancarai itu loh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selama 3 hari ini banyak sekali memberikan kesan dan pesan, terutama kesan di mana kita bisa berdiskusi secara langsung, tidak hanya dari satu kampus saja, tetapi dari berbagai kampus yang ada di DIY ini. Nah, dan juga kita bisa mendapatkan sedikit beberapa pandangan-pandangan terkait demokrasi, karena di pemilu ini sangat erat kaitannya dengan pesta demokrasi. Makanya di sini kita bisa mendapatkan beberapa pandangan dari teman-teman semua terkait melihat pandangan sudut demokrasi dan pemilu itu seperti apa. Nah, tetapi untuk kesan seperti itu saja. Selain dari kesan, kita juga memberikan pesan, terutama mungkin ini menjadi sebuah evaluasi buat kita semua. Karena kita lihat mulai dari acara terlebih dahulu, untuk susunan acara sudah dikasih tahukan dan panitia juga sudah memberitahu kita harus datang jam berapa. Tetapi teman-teman semua, saya lihat ada yang molor-molor. Itu mungkin menjadi sebuah evaluasi buat kita semua nantinya. Dan juga pesan juga mungkin untuk acara-acara seperti ini tidak hanya dilakukan 1 atau 2 sampai 3 kali saja, tetapi mungkin ini bisa menjadi sebuah edukasi nanti ke depannya seperti apa. Karena acara-acara seperti ini saya lihat sangat dibutuhkan sekali buat dimana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat semua nantinya. Mungkin itu saja kesan dan pesan dari saya, dari Mbaknya, silakan. Oke, baik. Kalau kesan dan pesannya di sini jujur, saya dari mungkin saya sendiri di sini prodi ilmu keperawatan, dan jujur sebenarnya saya buta yang namanya demokrasi politik. Jadi menurut saya sih ini keren dan pelajaran baru bagi saya. Mungkin diadakan untuk teman-teman saya yang lain, sebenarnya sih tantangan baru karena ada kata-kata yang mungkin di luar daripada kesehatan yang baru saya temui hari ini selama 3 hari. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Pesan Pak, pesan terakhir dulu. Pesan terakhir? Ya, pesan Pak. Oke, ya, mungkin ini sedikit pesan terakhir juga buat kita semua, bahwasanya kita melihat suatu sistem politik itu bukan hanya dari kita dari ilmu pemerintahan, kita dari ilmu politik saja. Karena mungkin suatu sistem politik di negara kita ini secara ibaratnya tidak hanya menjurus kepada satu jurusan, tetapi karena kita sebagai katanya agent of change, jadi kita juga turut serta buat memperhatikan hal-hal itu semua, sehingga kita tidak buta akan hal tersebut. Mungkin itu saja sih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah diberikan kesempatan untuk bicara pesan dan kesan pada pagi hari ini. Mungkin saya langsung aja kesan saya, yaitu terima kasih telah diundang untuk mengikuti acara
pelajar bertanya, pemilu menjawab ini. Karena saya basicnya pertama saya sekolah di teknik kebentaraan, yang mana saya tidak memiliki sebuah basic politik dan sosial. Namun dengan adanya kegiatan seperti ini sangat mengedukasi sekali bagi pelajar maupun mahasiswa untuk mengetahui bagaimana sistem demokrasi maupun pemilu. Nah kemudian alhamdulillah saya dapat mengetahui setelah acara kegiatan ini, dapat mengetahui bagaimana cara demokrasi di Indonesia, bagaimana cara pemilu di Indonesia. Kemudian pesan buat seluruh rekan-rekan dan mungkin bahkan menjadi evaluasi buat rekan-rekan panitia juga. Di sini agak sedikit teman-teman yang pesertanya agak sedikit satu sama lain tidak saling mengenal, mungkin kurang keakraban, mungkin agak sedikit lebih asik lah untuk kedepannya kalau misalnya acara ini berselenggara dengan berkelanjutan. Kemudian pesan yang kedua, mungkin benar yang dikatakan Mas Sahrul yang tadi, karena banyak sekali teman-teman yang melewatkan waktu, kadang janjian jam 8 namun berangkatnya jam 9. Nah ini buat evaluasi buat rekan-rekan panitia. Mungkin pesannya dapat diselenggarakan, pesan yang terakhir mungkin dapat diselenggarakan di kemudian hari lagi untuk mengedukasi para mahasiswa yang lainnya. Terima kasih. Mungkin banyak. Baik, terima kasih sebelumnya. Kalau pesan dan pesan dari saya, pertama, saya juga sangat excited dengan acara ini. Pertama, diadakan di kampus lain selain kampus saya, dan saya merasa sangat istimewa, apalagi dengan ilmu yang cukup menarik dan sangat mengubah sudut pandang saya tentang politik. Dan pesan dari saya juga sebenarnya sudah cukup disampaikan dari teman-teman semua. Hanya untuk kedepannya benar, yang ketepatan waktu. Panitia juga menurut saya sudah sangat totalitas, hanya kurang bersemangat kita ya akhir-akhir. Kalau dari siang tuh pasti udah pada ngantuk kan. Jadi mungkin besok bisa tambah ice breaking, jangan bukan jargon-jargon aja gitu. Udah cukup dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya untuk kesan dan pesan ya. Kesannya terhadap acara pemilu pelajar bertanya pemilu menjawab yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah sangat baik dan memberikan insight baru terhadap politik bagi saya pribadi, karena memang saya juga bukan berasal dari jurusan ilmu politik, saya dari manajemen. Dan alhamdulillah dengan adanya acara ini dihadirkan pembicara-pembicara yang cukup luar biasa, yang mana bisa memberikan tadi insight-insight terhadap politik dan bagaimana pemilu itu sendiri. Dan mudah-mudahan di kedepannya acara-acara seperti ini bisa diselenggarakan di berbagai kampus yang ada, biar kita selaku mahasiswa bisa mengedukasi teman-teman di luar sana juga tentang pemilu dan politik. Untuk pesannya mungkin kepada panitia, mungkin sudah banyak disampaikan teman-teman, mungkin saya menambahkan terkait fasilitas, di mana mungkin untuk ibadah bisa lebih disediakan lagi terkait tempat ibadah, dan juga tentu ketepatan waktu, karena menurut saya ketepatan waktu itu penting seperti itu, biar tidak molor dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya karena sudah sangat baik semuanya overall. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kesan dan pesannya. Kalau dari saya pribadi sebenarnya udah disampaikan banyak sama teman-teman, cuman nambahin aja salah satunya ini ya, pemateri yang luar biasa, karena kalau nggak acara kayak gini kayaknya nggak bakal bisa ketemu sama pemateri-pemateri itu ya, susah buat menghubunginnya atau mungkin nggak punya jejaring kayak gitu. Terus kalau pesannya ya salah satunya tempat sholat ya, karena nantinya kan kalau misalkan ganti-gantian gitu otomatis juga bakal mengurangi waktu, itu memperlambat waktu untuk memulai kegiatan lagi. Mungkin itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita semua. Pertama tentu berbicara tentang kesan, ya acara ini sangat berkesan sekali bagi saya. Pertama dari segi materi, kemudian juga perserangkaian acara, dan juga senang bertemu, berkenalan, dan juga belajar bareng teman-teman semuanya, yang tentu tidak hanya mahasiswa UMY saja, tapi banyak sekali, bahkan juga perbedaan, keberagaman, baik agama dan juga perguruan tingginya. Itu bagi saya luar biasa sekali, bisa berdiskusi dengan kawan-kawan yang backgroundnya non sosial gitu, tapi bisa berbicara tentang politik dan sebagainya, itu sangat berkesan sekali. Walaupun saya memiliki background dari Fakultas Sosial Politik, akan tetapi tidak ada
kata dan juga tidak ada alasan saya untuk berhenti untuk terus belajar terkait dengan politik dan juga demokrasi. Kemudian dari pengalaman belajar di sini, hal yang saya dapatkan adalah kenapa sih kita perlu belajar tentang politik? Yaitu adalah salah satunya adalah supaya kita tidak mudah dipolitisasi. Kemudian juga pesan untuk teman-teman dan juga untuk acara ini, tentu ini perlu sekali dilanjutkan karena ini saya sangat melihat masa depan yang cerah ya, dengan generasi-generasi muda yang kritis, cerdas dan juga aktif dalam hal melek terhadap demokrasi dan juga politik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung Irian, burung generasi, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya saya ingin menyampaikan penyair Jerman pernah berkata, buta terburuk adalah buta politik. Nah, dengan adanya pendidikan pemilih pemula ini membuat saya merealisasikan hal tersebut gitu, terkait pembelajarannya, pemahamannya pun dengan materi-materi yang luar biasa. Saya sangat apresiasi sekali kepada Pak Rido dan juga tim karena telah melaksanakan pendidikan ini. Semoga harapan saya nanti untuk kedepannya lebih banyak lagi peserta-pesertanya agar semakin banyak gitu orang-orang yang tidak buta politik. Itu saja, sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk teman-teman sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk kesan saya sendiri, saya sangat bersyukur untuk ikut kegiatan ini karena saya dipertemukan dengan teman-teman yang gokil dan menurut saya ini sangat berkesan sih. Dan walaupun kita awalnya nggak saling kenal, tapi setelah kita, walaupun ini baru 3 hari berjalan ya, tapi kita udah saling sapa dan ya bertegur sapa lah gitu. Ya menurut saya ini suatu kesan yang tidak semua bisa kita dapat di kampus-kampus lain, karena menurut saya sendiri di kampus sendiri belum tentu saya bisa menyapa teman-teman saya, belum tentu saya mengenal teman-teman di kampus saya. Tapi karena kegiatan ini, walaupun kita berbeda dengan kampus lain, disatukan di sini dengan acara ini kita bisa saling kenal gitu. Dan saya berharap bahwa ketika kita keluar dari ruangan ini untuk hari ini, kita tetap bisa berkomunikasi dan berkumpul satu sama lain gitu, walaupun 1 kali 1 bulan gitu nggak apa-apa. Kemudian untuk pesan saya berharap untuk angkatan 2 dan angkatan 3 nanti, kami sebagai angkatan 1 tetap dijadikan sebagai simbolis lah, bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat gitu. Dan kami berharap kami sebagai angkatan 1 juga itu bisa memberikan sumbangsi yang lebih besar lagi untuk angkatan 2 dan angkatan 3 nanti. Oke, itu aja sih mungkin ya. Terima kasih. Oke, kalau saya pesan ya untuk teman-teman yang akan mendapatkan atau mungkin dapat undangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, yaitu pelajar bertanya, pemilu menjawab. Jangan sampai kalian gak ikutan karena acara ini sangat-sangat insightful banget. Bagaimana pembicara keren yang akan memberikan banyak ilmu untuk kalian. Jadi jangan lupa untuk join acara ini. Kayak gitu. Terima kasih. Tentang kesan dan pesan pada pertemuan kali ini, kesan saya di sini tentu pertama-tama saya berterima kasih kepada panitia, sangat menyediakan tempat yang proper sekali, pelayanan yang baik, makanan yang enak, banyak. Terus terima kasih juga terhadap para pembicara yang telah hadir, telah memberikan pandangan baru tentang dinamika politik dan demokrasi. Tentu saya memahami bahwa sangat kompleksitas pada dinamika politik itu sangat besar, sehingga dalam menafsirkannya itu butuh multidisiplin gitu, nggak monointerpretasi sehingga adanya dominasi dalam penafsirannya. Dan juga pesannya itu tentu kepada panitia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan kalau bisa terlebih lagi kita memiliki jadwal yang berbeda-beda begitu,
mungkin dalam pelaksanaannya akan diberlakukan sesi pagi atau sesi sore, sehingga pada pelaksanaan pagi itu tidak mengganggu aktivitas mahasiswa yang ada pada pagi hari ataupun sebaliknya, sehingga dalam pelaksanaan itu dapat mencakup semua atau mendapatkan inklusi sebagai keseluruhan gitu. Bagi saya itu cukup. Dalam garis besar saya sangat mengucapkan terima kasih kepada panitia dan teman-teman juga telah memberikan insight yang baru bagi saya. Terima kasih intinya. Baik, kesan dan pesan dari saya sendiri yaitu kesannya saya berterima kasih kepada kakak-kakak panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa banget, yang insya Allah ilmunya tuh bermanfaat buat saya dan teman-teman juga. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan pandangan, pendapat, serta argumentasinya, sehingga saya mampu belajar di dalamnya untuk lebih baik lagi. Terus yang pesan saya terhadap kegiatan ini, semoga tetap berkelanjutan dari tahun ke tahun ya Pak. Jadi tidak hanya sampai tahun 2022 aja atau hanya berkelompok per bulan, tapi bisa berkelanjutan dari tahun ke tahun gitu. Karena mengingat adanya kegiatan ini tuh sangat bermanfaat sekali untuk para mahasiswa yang tentunya ingin mengenal lebih jauh tentang apa itu politik. Jadi nggak hanya sebatas apa sih politik itu gitu. Jadi kita lebih ke dalamnya lagi gitu, bahwa politik itu luas loh gitu. Terus saya juga berterima kasih kepada kakak-kakak panitia semua yang intinya telah memberikan tenaganya, pikiran atau ide untuk kegiatan yang luar biasa ini, dan semoga kegiatan ini bisa lebih di-upgrade lagi menjadi lebih baik. Itu sih. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Untuk kesannya, karena di sini kita membahas mengenai demokrasi ya. Kebetulan saya juga mengajukan judicial review mengenai undang-undang ITE berkaitan dengan demokrasi, khususnya hak berpendapat. Nah, dengan saya belajar hal itu, saya membuat ilmu dan pengetahuan saya semakin luas lah untuk membahas nanti UU ITE ke Mahkamah Konstitusi. Nah, selain itu, di sini juga kita belajar mengenai tata kelola pemilu, teori-teori dan pengertiannya. Dengan hal itu dapat menjadi modal saya untuk menjadi pengacara konstitusi ke depannya. Untuk pesannya, mungkin ini sih waktunya, mungkin bisa nanti jangan molor kayak gitu sih. Terima kasih Kak. Oke, halo teman-teman semuanya. Halo. Kesan saya untuk acara ini satu kata aja, menarik. Iya nggak? Oke. Dan pesannya harus ada banget sih batch 2. Bener nggak? Bener. Mungkin untuk kesan dan pesannya untuk acara ini memang luar biasa banget gitu, kayak kita juga bisa ngerti apa itu demokrasi dan lain sebagainya, menambah wawasan, ketemu dengan pemateri-pemateri yang luar biasa, terus peserta-peserta yang hiperaktif mungkin ya, karena waktunya habis pun masih bertanya mungkin. Dan memang acaranya untuk kedepannya mungkin pesannya pesertanya lebih banyak lagi, dan juga mungkin gak cuma 1 atau 2 hari atau 3 hari atau bisa bahkan lebih gitu, karena memang terkait dengan waktu. Saya lihat dengan pesertanya juga yang memang aktif dalam bertanya, mungkin kemarin kekurangan waktu dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih waktunya. Untuk pesan dan kesannya, dengan berlangsungnya acara ini sudah baik. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat selama mengikuti acara ini bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan ke depannya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Jadi kesan saya itu acara ini asik, praktikum menghitung kursinya juga seru dan bisa menambah ilmu serta pengetahuan baru tentang demokrasi dan pemilu, serta bisa ketemu dengan banyak teman yang punya pandangan tentang demokrasi yang keren-keren banget. Pesannya, terima kasih buat penyelenggara acara dan panitia yang udah berhasil buat acara ini jadi menarik.
Oke, untuk saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah bersama-sama mengikuti acara ini sampai akhir dan sampai akhir maksudnya. Untuk kesan saya mengikuti acara ini juga saya sama seperti Mbak Felin yang kurang tahu mengenai demokrasi, tentang pemilu. Bahkan saya tuh sempat punya pikiran sebelum ikut acara ini tuh, kenapa kok ada partai politik di Indonesia gitu, terus mereka itu ngapain gitu. Saya tuh nggak tahu mereka ngapain gitu. Nah, saya menemukan pamflet di Instagramnya Pusdepol, terus saya ikut daftar gitu. Nah, juga ingin tahu saya mengenai demokrasi di Indonesia, tentang pemilu, tentang partai politik. Itu membuat saya ikut ini dan benar-benar acara ini membuka pikiran saya gitu. Nah, untuk pesannya sudah banyak disampaikan oleh teman-teman semuanya, dan saya cuma ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman pemilih pemula yang belum mengikuti acara ini. Kalian jangan ragu untuk ikut acara ini karena acara ini benar-benar keren dan asik lah. Oke, terima kasih. Ya, salam. Nama saya Vina Rizky dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Saya akan menyampaikan pesan saya terhadap acara ini. Sangat menyenangkan sekali, dan saya ikut acara ini selama mungkin hampir 3 hari ini ya. Rasanya itu kayak saya menjadi mahasiswa Fisipol selama 3 hari. Karena biasanya kan saya kan ambil prodinya pendidikan agama Islam, dan cuman terkait dengan agama, pendidikan, administrasi segala macam. Nah, ini kita belajar demokrasi, bahkan ada matematikanya yang mungkin udah lama banget saya nggak belajar zaman SMA. Intinya sih menyenangkan sekali, dan saya sangat mendukung untuk acara ini terselenggara lagi, dan saya pasti akan mengajak teman-teman saya ketika ada batch 2, saya akan mengajak mereka. Terima kasih. 12 nomor. Aduh, paslon 2 Pak. Oh. Pengira apa ini? Ya, lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Listia dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu Ekonomi. Selama 3 hari ini kesan saya sangat baik gitu. Banyak pembicara yang luar biasa. Mengutip dari Ki Hajar Dewantara, setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Sehingga saya di sini bertemu banyak guru-guru hebat, teman-teman yang dari berbagai disiplin ilmu ya. Jadi punya banyak pandangan yang bisa menambah wawasan saya. Untuk pesannya, mungkin saya pengen ngajak teman-teman saya yang lain gitu buat ikut, karena emang sebagus ini acaranya. Terima kasih. Udah memfasilitasi kami juga, jadi banyak pengetahuan juga yang kami dapat relasi juga. Nah, untuk pesan angkatan selanjutnya mungkin waktunya bisa dilamain ya. Kurang lama. Iya, kurang lama. Kurang lama anjir. Kayak makannya aja nih, Pak. harinya mungkin bukan aku. Nah, terus untuk saran kedepannya mungkin bisa lebih banyak lagi ya pemateri yang handal untuk bidangnya seperti itu. Terima kasih. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Mungkin pesan dan kesannya menyenangkan lah ya, punya teman-teman baru, berjejaring dan lain-lain. Pokoknya seru. Kalau untuk sarannya mungkin kedepannya undang tokoh-tokoh politisi mungkin ya, biar lebih seru aja kayaknya. Terima kasih. Oke, untuk kesannya menarik sih Pak, karena kan bisa lintas angkatan, lintas jurusan, bahkan lintas universitas. Untuk pesannya mungkin lebih diperluas, karena kan dari akademisi ada, dari praktisi juga ada. Mungkin nanti ke depan bisa diundang dari salah satu tokoh partai politik mungkin Pak, karena kan juga itu salah satu dari peserta pemilu. Kayak gitu dulu sih Pak mungkin untuk pesan dan kesannya dari saya. Untuk pesan dan kesannya, acara ini tuh seru, terus mengasihkan, dapat teman-teman baru dan memperdalam pengetahuan. Udah, itu aja.
baik, mungkin dari saya pesan dan kesannya saya setelah mengikuti pendidikan pemilih pemula ini mendapat materi-materi yang baru tentunya yang sebelumnya belum didapatkan dan dapat relasi yang lebih banyak lagi. Dan sarannya mungkin untuk nanti masih ada pendidikan yang ketiga, sarannya untuk penyebaran pamflet dari acara ini untuk lebih disebarluaskan. Karena apa, teman-teman saya yang setelah saya membuat story-story gitu Pak, banyak yang tanya ini dapatnya dari mana, pada belum tahu. Iya, nah iya yang gitu. Dan terima kasih. Mungkin untuk kesan dari saya pribadi, selain biasanya yang membuat ini beda dengan di kelas, kalau di kelas lebih banyak hal-hal teoritikal yang dijelaskan, kalau di sini juga kita melihat hal praktikalnya dari pengalaman-pengalaman ataupun cerita-cerita pemateri. Untuk pesannya mungkin itu yang perlu ditambah Bapak, cerita-cerita praktis dari tokoh-tokoh politisi mungkin ya, atau di balik layar itu yang cukup menarik untuk lebih relevan dengan materi-materi yang disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pesannya adalah acara-acara semacam ini adalah bagian dari konsolidasi anak muda yang kita dari mata dan lain sebagainya adalah tugasnya dari sini bukan hanya berjejaring di sini, dan harapannya kedepannya menguatkan konsolidasi di daerahnya masing-masing sehingga terbentuklah suatu paradigma berpikir kritis. Kesannya menyenangkan luar biasa dan so happy banget. Terima kasih. Kesannya ya sangat gembira lah mengikuti acara seperti ini, karena ya kita bisa menambah kawan dan juga bisa flashback juga ya, ilmu-ilmu yang dulu kita dapat di kelas kita malah lebih banyak lagi dapat di sini gitu ya. Terima kasih kepada Pak Rido yang udah membuat acara seperti ini gitu. Kalau untuk pesan mungkin ya bisa undang lah gitu, seperti yang dikatakan teman-teman buat ngundang tokoh-tokoh politik mungkin yang lagi nganggur gitu Pak, yang nggak masuk eksekutif, Pak AHY mungkin bisa juga. Bisa juga gitu. Ya, mungkin sekian dari saya. Oke Pak ya, maksudnya acara ini paket komplit banget gitu. Selain dari kita berjejaring, materi-materi yang sebuah kami pun menarik gitu. Lalu ya dapat makan juga lumayan, save uang 2 hari. Iya. Cara hemat aktivis begitu. Iya kayak gitu ya Mbak. Ya, itu yang mungkin kita butuhkan, lebih ke makan ya mungkin. Ya untuk pesannya mungkin ya betul banget teman-teman yang sebelum tadi disampaikan, alangkah lebih baik kan cara menarik ini dihadirkan juga tokoh-tokoh politik yang ya bungkusannya bakal lebih menarik gitu. Lalu semoga nggak sampai di sini jadi angkatan 1, angkatan 2 dan sebagainya macam, dan angkatan 3-nya itu ada rencana tindak lanjutnya gitu ya, seperti yang disampaikan tempo hari itu. Mungkin demikian. Pesan pada kegiatan kali ini tentunya ternyata 2 hari itu waktu yang sangat singkat sehingga sudah di penghujung acara gitu ya. Sangat menyenangkan, luar biasa, banyak pengalaman dan pembelajaran yang bisa didapatkan. Mungkin gak bisa didapatkan dalam bangku-bangku perkuliahan, tetapi bisa didapatkan dalam acara yang sangat luar biasa kali ini gitu. Tentunya mungkin harapannya ke depan banyak proses edukasi ataupun proses acara-acara yang seperti ini biar menambah wawasan ataupun pengalaman dari mahasiswa itu sendiri, dan biar bisa menyalurkan ataupun memberikan edukasi ataupun pembelajaran kali ini buat masyarakat sekitar biar bisa berdampak secara luas. Oke, terima kasih kepada Bapak Rido yang telah menyelenggarakan acara ini. Pesan-pesannya saya sangat senang bertemu dengan teman-teman yang jujur saja ini bukan passion saya untuk mendengarkan hal politik dan lain sebagainya, tapi saya di sini senang karena 2 hari ini bisa tahu, oh ini loh ternyata negara itu seperti ini, kasarnya seperti itu, mungkin seperti itu. Ada negara ya? Iya, mungkin seperti itu sih, senang. Dan terima kasih juga kepada Bapak Rido selaku penyelenggara kegiatan yang spektakuler ini, sekaligus terima kasih juga kepada para panitia tentunya, dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang insya Allah baru saya kenal juga semuanya, dan
ini adalah pengalaman baru saya karena saya terjun di dunia politik secara tidak sengaja. Iya, secara tidak sengaja saya terjun di dunia politik dan terima kasih banyak karena di sini saya punya pengalaman baru. Seru sih. Thank you. Baik, terima kasih untuk pesannya. Kayak seneng banget gitu kenal dari teman-teman dari univ lain gitu, dari fakultas-fakultas lain. Dan untuk pesannya mungkin kalau untuk di angkatan ketiga lebih lama untuk FGD-nya, karena diskusinya itu kayak kita bisa benar-benar menyuarakan pendapat kita. Kalau misalkan lagi forum gitu kan, itu kayak aku nggak berani nih tanya gitu, tapi ketika kita FGD itu kayak benar-benar kita mengeluarkan pendapat. Sangat beruntung bisa mengikuti acara seperti ini yang dulunya saya kurang tahu mengenai pemilu, akhirnya saya tahu. Dan pesan untuk kedepannya, jangan berhenti, lanjutkan. Soalnya ini bagus banget untuk pemuda-pemudi di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Terima kasih. Pesan dari saya merasa bangga ikut kegiatan ini karena ketemu teman-teman yang kritis, teman-teman yang hebat juga. Masuk UGD atau gimana? Pemikirannya kritis maksudnya. Terus itu saya juga walaupun saya belum mengerti semuanya tentang materi ini, terus itu juga ada istilah-istilah yang baru saya ketahui karena background saya juga bukan tentang politik dan sebagainya. Jadi saya juga jadinya akhirnya saya tahu bahwa oh ini demokrasi, oh ini politik kayak gitu. Untuk pesannya mungkin bisa undang dari tidak hanya kampus-kampus besar saja, kayak mungkin mahasiswa-mahasiswa kesehatan yang lain juga bisa diundang, diajak untuk mengetahui apa sih pemilu itu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Kesan saya di sini saya dapat mengenal teman-teman yang baru dari universitas lain. Untuk pesannya sendiri, semoga acaranya ditambahkan seperti yang disampaikan teman saya tadi. Udah. Menarik ya, dapat kenalan baru juga dari kampus lain, terus dapat snack juga lumayan 2 hari. Soalnya kalau kuliah kan nggak ada. Terus dapat kenalan, terus dapat guru baru juga seperti Pak Ridho yang kerennya luar biasa. Terus untuk acara yang ketiga, FGD-nya mungkin lebih diituin lagi, terus ditanyain hasil FGD-nya itu apa aja, terus ada kayak games-nya gitu, biar lebih akrab gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Siaran radio ya? Calon, Mbak. Oke. Calon. Kesan dari saya, di sini kita dapat pengalaman yang nggak semua orang bisa tentu dapat, hanya yang mendaftar aja. Terus mangkat ngelih gali bareng. Ya, dapat banyak teman, ilmu baru. Terima kasih. Cukup. Kesan saya di sini saya dapat teman baru dari universitas lain. Terus dari sama. Terus saya dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru yang mungkin dulunya saya nggak dapat kayak gini. Terus ya sedikit di akhir-akhir sedikit mumet. Kesan saya pertama ya sangat bermanfaat ya, karena utamanya ilmu ini akan banyak diterapkan di lembaga kemahasiswaan ya, karena saya merasa bahwasanya kampus itu miniatur Indonesia gitu ya, kampus ini miniatur negara. Jadi setidaknya KPU di tingkat mahasiswa itu bisa menerapkan inilah gitu, sehingga nanti menjadi kedepannya bisa memperbaiki pemilu di masa mendatang. Gitu. Terima kasih. Pesan saya di sini luar biasa terhadap ilmunya. Saya jadi tambah melek di dunia politik ya. Sama awalnya merem, nggak lurus, sekarang jadi melek. Jadi besok lurus ini. Gokil sekali Anda. Pesan saya mungkin bintang tamunya bisa narasumbernya bisa ditambah lagi, Tamu ya. Rocky Gerung atau siapa gitu. Oh ya. Terus ya udah cukup sih pesannya. Terakhir.
Oke, pesan dan kesannya. Pesan saya mengikuti Pusdemo ini mendapatkan banyak ilmu, banyak pengalaman dan teman-teman yang baru. Untuk kesannya angkatan ketiga mungkin lebih disebarluaskan ke universitas yang belum tergapai. Ya, terima kasih. Siapa pembicara favorit Mas selama 6 sesi ini? Nur Sofyan dong. Enggak gitu konsepnya. Kalian pasti ya disuruh masuk ya atau gimana? Kemauan sendiri. Cuman saya agak lupa ini agak lupa apa nama panjangnya. Yang jelas yang sesi pertama kemarin itu yang dokter Pil itu Arido. dokter Ali kalau sama Mas Sofyan. Ya, sama Mas Sofyan itu karena menurut saya dari materi demokrasi dan pemilu itu yang paling apa ya di sini yang paling bisa saya cerna dengan baik gitu. Soalnya saya kan agak nggak jauh-jauh banget sih jurusan saya, cuman kayak ya masih bisa saya ngertiin lah. Itu sih yang paling diingat juga dari situ. Dan apa ya, cara penyampaian itu nggak bikin ngantuk, terus kayak apa suaranya lantang dan kayak ya seperti apa? Konsumsinya seperti apa? Apakah ada yang kurang atau kurang banyak atau kurang apa? Itu nggak apa nih guys aja. Gimana pendapat kamu tentang konsumsi? Kalau menurut saya, kalau snack itu kurang banyak isinya itu kurang banyak. Banyak kurang banyak katanya isinya. Dan yang kalau makan beratnya itu hari ini mungkin saya kurang terlalu apa ya, kalau menurut saya kurang terlalu suka sih, karena ikan terlalu kayak amis kayak gitu. Oke. Itu menurut saya sendiri loh. Nggak tahu yang lain. Memang menurut kamu aja santai-santai. Snacknya kurang banyak tapi enak. Iya itu. Makanya kalau enak itu harus ditambahin lagi. Oh gitu. Iya. Jangan sedikit. Jangan sedikit. Yang benar. Oke. Untuk panitia sudah baik ya, tapi condong ke biasa aja sih. Lo nggak ada aja ya? Gak apa-apa. Kalian pergi tunggu aja di lobby. Pulang. Oke, lanjut apa? Ya seperti itu, mungkin bisa lebih asik lagi. Bilang. Oh cuma maksudnya yang lain bisa. Oh yang lain. Jangan ngambuk. Yang lain bisa lebih asik lagi. Dapat lagi dulu panitia gitu. Oke, ada lagi? Sudah cukup. Yakin. Menurutmu kira-kira konsumsinya gimana? Kalau pertanyaan itu dulu ya. Kalau konsumsinya semuanya kayaknya masuk di leher saya. Atau mungkin memang kamunya yang mungkin anak kos lapar. Iya, kebetulan lapar gitu. Jadi makanya masuk aja. Iya, tapi apa ya? Kalau saya sih kurang lebih udah seru aja acaranya. Mungkin kalau dari saya, mungkin di tengah-tengah yang siang itu sebelum materi mungkin ada ice breaking dulu biar kayak soalnya kan habis makan habis itu dengar lagi ngantuk gini ya. Jadi pengen tidur. Mungkin kalau ada game main Mobile Legends enggak ya? Kayak main kalau ada ice breaking gitu mungkin lebih seru sih. Apa cara tarik tambang atau apa? Iya. Minum apa ya? Ya sebenarnya kalau aqua sih nggak apa-apa kan sehat ya. Sebenarnya harusnya kurang bervariasi aja. Oh iya gitu bisa sih. Besok hari pertama aqua, hari kedua fit atau apa? Teh hangat. Iya. Kalau nggak teh hangat gitu. Teh hangat, oke. Jus bisa. Banyak ya, makin lama. Banyak maunya. Oke, udah itu aja. Pemilu menjawab sudah memenuhi ekspektasi saya sebagai pemilih pemula gitu. Tapi memang ada kurangnya itu kalau menurut saya itu kurang
apa ya, tadi saya masih ada sedikit ingin tahu tentang bagaimana caranya risetnya memilih caleg-caleg sama dan lain sebagainya yang tanda kutip itu baik atau tidak gitu sih. Sudah, memang nggak lucu memang ini. Cuman kalau untuk penyampaian itu mungkin lebih diasikin lagi gitu ya. Saya kan kalau udah siang kan udah pada ngantuk gitu loh, jadi lebih kayak ada bercandanya gitu supaya lebih ada masukan lagi gitu. Ya, makasih. Apalagi habis dia makan siang. Terus konsumsinya udah enak sih. Ikannya tadi udah itu aja. Jangan lama-lama mau balik. Mbak ilmu juga, terus juga pematerinya sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi itu aja. Udah, oke, mantap. Oke. Melihat bagaimana teman-teman yang ada di sini itu partisipasinya luar biasa. Mereka mengikuti dengan baik juga begitu, dan saya rasa ini menjadi bekal baik untuk kami semua bisa terjun ke masyarakat nantinya. Gitu. Bisa berkumpul dengan teman-teman yang beda univ, terus menambah relasi, wawasan dan semuanya. Terima kasih. Ya, oke. Apa ya? Ini melampaui ekspektasi sih. Soalnya kan saya dari program studi ilmu pemerintahan sendiri. Nah, pas saya mau mengikuti kegiatan ini, pikiran saya cuma, wah ini kegiatan pembelajarannya sama yang kayak di matkul kuliah saya. Ternyata di sini banyak pengetahuan yang bisa saya ambil dan banyak hal-hal baru juga yang saya dapatkan di sini. Nah, mungkin untuk yang perlu ditingkatkan kayak tadi kan sistem pemilu kan hanya saintek. Nah, itu kan saintek murni. Nah, mungkin kan banyak teman-teman juga yang nggak tahu ya kayak airport atau apa gitu, mungkin nanti bisa lah gitu. Soalnya kan biar pengetahuan juga kan bisa banyak. Segi tempatnya segi tempat atau fasilitas ya sudah cukup aman, nyaman dan tentram seperti itu. Namun dari sisi pembicara mungkin ketika menjelaskan ya, dari beberapa entah dari pembicara ataupun dari para peserta itu sendiri, beberapa terlalu bertele-tele gitu kan. Tapi kan yang diperlukan dalam penyampaian informasi yang baik dan benar itu kan adalah bahasa yang singkat, padat dan jelas gitu, efektif tapi efisien. Mungkin seperti itu aja sih. Terima kasih. Oke, thank you Mas Zaki. Itu yang tadi ingin besar sebelum ikut kegiatan ini, karena pikiran saya tuh ya kayak kuliah biasa aja. Soalnya kan saya prodi ilmu pemerintahan, tapi semenjak ikut ini tuh wawasan saya pertama dan pemikiran saya tentang pemilu, partai politik itu berubah banget. Dan intinya semenjak ikut ini wawasan saya bertambah dan relasi juga. Itu aja sih. Oke, thank you Mbak Ilmi. Buat pematerinya juga penyampaian juga baik, buat nambah wawasan juga, buat konsumsi semuanya baiknya semua baik dah. Saya sebelumnya di kampus itu juga ada pelatihan terkait KPO, yang mana itu ya ada lepas dengan ini, tetapi yang di sini itu KPO-nya dapat, parpolnya dapat, terus prakteknya juga dapat. Itu yang ada lebih dari pelatihan di sini itu. Benefitnya juga dapat banyak gitu. Selain benefit ilmu juga tadi dari teman-teman yang diutarakan terkait konsumsi. Saya sedikit mengkritiki terkait konsumsi hari ini itu kayak sebelumnya ayam, yang terus sekarang kan ikan itu effortnya harus ngambilin duri satu persatu, memilih durinya itu memerlukan effort yang tinggi juga, amis baunya. Oke. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ridho dan tim yang telah melaksanakan agenda yang sangat luar biasa untuk kita, terutama dari teman-teman Islam Kalijaga. Saya kan dari Prodi Hukum Tata Negara, memang ada mata kuliah sistem kepartean dan beberapa ada pelatihan KPU. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini tidak seefektif kegiatan di sini. Saya jujur saja, karena memang kalau menurut saya di
mata kuliah sistem kepartean di pelatihan KPU waktu itu di jurusan saya, ya ala kadernya secara formalitas, misal 1 jam, 2 jam. Tapi ini itu secara berkala dan temanya udah disusun dengan rapi, dimulai dari demokrasi, kemudian dilanjutkan dengan media demokrasi yang baik, kemudian sistem pemilu dan sebagainya. Itu terstruktur dengan rapi gitu kurikulumnya. Dan saya terima kasih banget lah menambah ilmu saya dan terutama untuk HTN supaya nanti saat setelah lulus juga paham gitu terkait partai politik, demokrasi dan sejenisnya. Kesannya ya sangat baik lah. Terima kasih terutama diucapkan karena ya kan saya dapat info ini kan dari temen kan yang di FH kan. Saya lihat pamfletnya itu juga udah menarik itu. Jadi materinya itu emang bener-bener tercapai menurut saya seperti itu. Bahkan saya tertarik buat mengundang pemateri-pematerinya di acara-acara yang mungkin bisa diselenggarakan di UIN kayak gitu. Karena ya kita melihat kayak umpamanya Pak Mufti, Ali Mufti itu kan keren banget cara penyampaiannya seperti itu. Ya mungkin ya secara kurang lebih acaranya berjalan dengan baik kayak gitu, ya tepat waktu lah.